pandangan Islam. Tonton sampai habis ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai transaksi hutang piutang yang mana di antara transaksi tersebut banyak sekali yang tidak memenuhi rukun dan syarat menurut pandangan Islam. Lalu bagaimana sebenarnya transaksi hutang piutang ini menurut pandangan Islam? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Atau suatu transaksi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Yang pada umumnya, objek yang dipinjamkan itu adalah uang. Yang dimana pihak satu itu sebagai pemberi pinjaman dan pihak yang lain sebagai penerima pinjaman. Yang nantinya uang yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan kepada si pemberi jaminan tadi sesuai waktu yang ditentukan kedua belah pihak. Dan pengertian hutang piutang ini juga diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754. Sedangkan dalam bahasa Arab, hutang piutang ini juga bisa disebut sebagai al-qard, di mana al-qard ini sudah diisyaratkan dalam Islam bahwa dapat mendatangkan kemaslahatan. Jadi, apabila ada seseorang yang memiliki kelebihan harta, maka ia dapat memberikan hutang kepada seseorang yang membutuhkan. Jadi, secara tidak langsung ia dapat mengurangi kesulitan orang lain. Selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan praktik transaksi hutang piutang dan tentunya sesuai dengan rukun dan syarat menurut pandangan Islam. Check it out. Bagus. Bagus, ini suka bagus. Apa ya? Lihat, bagus gak? Bagus. Pengen. Bener bilang kalau pengen. Aku gak punya Shopify. Gak ada saldo? Iya. Aku ada sih. Ya kalau tak pakai kan biasanya mau 11. Oh 2 hari lagi. Aku kembalikan 2 hari lagi. Beneran? Iya. 2 hari. Iya 2 hari. Langsung aku TF deh 2 hari. Berapa itu sepatunya? 200.000. Nomornya berapa? Ya ini. Udah masuk ya? Ya, langsung aku cek up nih mbak. Lihat nih. Yang warna kuning ya. Oke. Kali ini seminggu lagi nyampe. Udah mau sholatnya ya? Oh belum sholat? Belum. Udah. Erin, gimana? Oh ya ampun aku lupa. Ya maaf kemarin aku mau TF di Indomaret lupa aku nggak ada waktu. Kalau nanti habis waktu gimana? Masih tanggal 11 sih, bisa sih. Ya, nanti habis waktu deh langsung aku TF. Beneran ya? Iya. Aku tunggu lagi. Iya nggak apa-apa. Maaf banget loh mbak, sumpah jangan aku lupa. Udah aku duluan ya, dadah. Aduh, gimana ya? Bentar lagi ada kumpulan. Mana tadi udah janji sama Afni mau TF sekarang. Aduh, gimana nih? Oh, minta tolong Andini aja dulu. Siapa tahu dia bisa bantu. Alhamdulillah, akhirnya lega. Andini bisa bantu. Mbak Afni, tadi itu aku minta tolong Mbak Andini buat transfer ke saya. Udah masuk kan? Cek dulu ya. Iya. Oh iya ini udah masuk nih. Maaf ya Mbak tadi saya. Aku buru-buru ya. Iya. Aku panggilan ya. Hati-hati. Dari cuplikan praktik transaksi hutang piutang tadi dapat kita ketahui bahwa rukun dari transaksi hutang piutang menurut pandangan Islam ada 4. Yang pertama, ada pihak yang memberikan pinjaman. Yang kedua, ada pihak yang menerima pinjaman. Yang ketiga, ada objek yang dipinjamkan. Dan yang keempat, ijab qabul atau siqah. Dan apabila dari keempat rukun ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akad dari transaksi hutang piutang tersebut dianggap tidak sah dan batal. Selain ada keempat rukun ini, juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi hutang piutang ini dianggap sah menurut pandangan Islam. Yang pertama, pemberi pinjaman harus berakal sehat. Jadi apabila pemberi pinjaman ini adalah anak kecil, orang gila, atau kuratele, orang yang masih di bawah pengakuan, maka transaksi hutang piutangnya dianggap tidak sah atau batal menurut pandangan Islam.
Yang kedua, pemegangan barang oleh peminjam. Jadi transaksi hutang piutang ini dianggap sah apabila yang memegang barang langsung dari peminjam, seperti halnya hibah. Dan barang yang dipinjamkan harus bersifat jelas, milik sendiri, halal, dapat dimanfaatkan, dan tentu bukan barang yang rusak. Dan ada beberapa barang yang dipinjamkan itu harus dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Contoh seperti peminjaman karung untuk menyimpan padi. Jadi apabila karung itu tersebut sudah tidak layak pakai, maka tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan. Jadi apabila barang yang dipinjamkan itu tidak dapat dimanfaatkan, maka akad hutang piutangnya tidak sah. Dan yang paling utama, barang yang dipinjamkan harus termasuk barang yang diperbolehkan oleh syarak. Berkaca dari penjelasan sebelumnya mengenai rukun dan syarat hutang piutang dalam pandangan Islam, maka dapat kita simpulkan bahwa seorang peminjam wajib untuk membayar hutangnya kepada sang pemberi pinjaman. Dan jika tidak dibayarkan, maka yang peminjam itu dianggap berdosa. Bahkan dalam Islam sendiri, orang yang melalaikan hutangnya itu disebut dengan penganiayaan. Kemudian ada tanggung jawab lain dari sang peminjam, yaitu menjaga barang tersebut agar tetap utuh dan tidak ada lecet sekalipun. Bahkan jika kita temukan kelecetan, maka sang peminjam ini diwajibkan untuk memberi jaminan kepada sang pemberi pinjaman. Selanjutnya, ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang. Yang pertama ialah under earning. Under earning adalah penghasilan lebih kecil daripada kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, overspending, yaitu penghasilan cukup akan tetapi kebutuhan sehari-hari lebih besar. Nah, yaitu yang biasa kita sebut dengan boros. Lalu yang ketiga ada unexpected, yaitu biasanya terjadi karena hal-hal yang tidak terduga. Nah, gimana nih? Udah paham kan gimana cara transaksi hutang piutang menurut pandangan Islam? Udah dong ya. Nah, dengan adanya video ini, kami berharap semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum